Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah yang berjudul Dendam dari Pulau Kematian. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba Dewi datang bersama Pak Lurah menghampiri aku dan Rudi di depan perapian kecil yang aku buat. Pak Lurah yang nampak manja ketika bersama Dewi pun bertingkah seperti anak kecil. Sangat berbeda ketika dia sedang memimpin kawanannya. Sambil tersenyum, Dewi lalu berkata, "Kau harus mempersiapkan diri dengan matang sebelum orang-orang itu datang, gak? Karena kau harapan kami satu-satunya untuk bisa terbebas dari pulau ini," ucap Dewi dengan senyum khasnya. "Terbebas? Terbebas dari apa, Wi?" Tanyaku yang masih bingung dengan perkataan Dewi. Rudi lalu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Dewi. "Selain jasad kami tidak disucikan dan sempat terbengkalai seperti sampah, roh kami pun tidak bisa mencapai kesempurnaan. Kami yang mati di sini bisa dibilang belum tenang, gak? Kami berharap kau bisa membawa tulang belulang kami dan memberikannya kepada ahli waris kami agar mereka menguburkan kami dengan layak," ujar Rudi. "Atau melaporkan tentang pulau ini dan semua yang telah terjadi di sini kepada pihak yang berwajib," imbu Dewi. "Maka dari itu, kau harus tetap hidup, gak? Tolonglah kami sekali lagi," Rudi menambahkan. "Baiklah, aku akan berusaha semaksimal mungkin," jawabku mantap sambil menatap keduanya. "Besok setelah matahari terbit, berjalanlah ke arah timur pulau ini. Tandai jalur yang kau lewati dengan cara menggoreskan tanda pada batang pohon yang kau lewati. Hitung berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk sampai di bibir pantai yang ada di bagian timur. Ingat, jangan meninggalkan jejak langkah. Usahakan kau tidak merusak pohon-pohon kecil dan semak belukar yang kau lalui," ujar Rudi yang sedang mengajari memetakan wilayah dengan benar. "Ketika siang hari, matahari adalah penunjuk langkahmu. Bila matahari tertutup awan mendung, gunakan tanda di batang pohon besar sebagai acuannya. Begitu juga ketika malam hari. Kau lebih baik dia menunggu di tempat aman. Hindari bergerilya di pulau kecil seperti ini. Biar aku meminta Dharma dan kawanan kecilnya mendampingimu, gak?" ucap Dewi yang sedang memangku Pak Lurah. Malam pun berlalu. Ketika pagi datang, tampak Pak Lurah bersama Kokonat dan 2 ekor monyet yang belum aku beri nama sudah ada di depan gubuk milik Dewi. Seperti biasa, Kokonat menghampiri aku dan membawakan kelapa muda untukku. Setelah sarapan air kelapa muda, aku pun memulai perjalananku untuk memetakan pulau ini sesuai arahan Rudi semalam. Formasi berjalan pun sudah terbentuk. Pak Lurah berjalan di depanku sebagai leader dan 2 anggota Pak Lurah yang baru saja aku beri nama Melon dan Kentang berjalan di belakangku sebagai sweeper. Sementara itu Kokonat memantau keadaan kami dari atas. Aku terus memperhatikan sekitarku dengan seksama dan mengingat pohon-pohon besar yang aku dan timku lewati. Setelah berjalan sekitar 3 jam lamanya, aku pun mulai mendengar suara deburan ombak. Sepertinya sebentar lagi pantai bagian timur pulau ini akan terlihat. Ketika tim kami sebentar lagi sampai di pulau itu, tiba-tiba saja Kokonat terjatuh dari atas pohon. Terlihat Kokonat berguling-guling dengan monyet lain di depanku. Tidak lama kemudian Pak Lurah terdengar menggeram dan perlahan berjalan ke arah sebelah kiriku. Melon berlari ke arahku dan memegang erat kakiku, sementara Kentang berlari kembali ke arah tempat kami datang tadi. Aku yang sangat kesal karena Kokonat kewalahan menghadapi lawannya pun memukulkan kayu yang kubuat runcing di bagian ujungnya ke arah monyet yang tidak dikenal itu. Setelah terlepas, Kokonat lalu berlari ke arahku dan naik ke atas pundakku. Kini aku dan Kokonat serta Melon kebingungan mencari Pak Lurah yang tiba-tiba menghilang dari pandanganku. Melon pun memberanikan diri berlari ke arah pantai
ketika terdengar suara ramai dari sekawanan monyet. Aku dan Kokonat yang masih bertengger di pundakku pun kemudian berlari mengejar Melon. Dan ketika kami tiba di pinggiran pantai, terlihat Pak Lurah sedang baku hantam dengan monyet muda yang berbadan lebih besar darinya. Sementara itu kawanan monyet dari pihak monyet muda pun mengelilinginya. Singkatnya, Pak Lurah pun berhasil memenangkan baku hantam yang tadi berlangsung tanpa bantuan dari sahabatnya yang hanya menjadi penonton. Monyet muda yang kalah bertarung itu pun dengan kepala tertunduk kini mengikuti kami. Kawanan mereka pun sekarang dipimpin oleh Pak Lurah, monyet tua dari Pulau Barat. Yang membuat aku tertawa geli waktu itu, Kentang ternyata kembali dengan membawa 2 temannya lalu menghampiri Pak Lurah. Rupanya dia sedang mencari bala bantuan tadi. Setelah matahari nampak sudah melewati atas kepalaku, aku pun mengajak tim eksplorasi pulau ini kembali ke titik awal kami berangkat. Kali ini aku sendiri yang menjadi leader, sementara Pak Lurah dan kawannya berjalan melewati dahan-dahan pohon di sana. Berhari-hari aku sudah melakukan pemetaan wilayah, dan saat ini aku sudah benar-benar menguasai daerah ini. Di malam ini hujan turun begitu derasnya. Petir bersaut-sautan dan angin kencang pun datang menerpa gubukku. Malam ini tidak satupun dari teman beda alamku yang menemani. Aku pun memilih untuk segera tidur karena cuaca sedang tidak bersahabat bagiku. Ketika aku hampir memejamkan mata, tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon yang berada tidak jauh dari tempatku berada. Aku pun kembali duduk dan termenung, memikirkan hal-hal yang hanya bisa aku pikirkan saat ini. Di tengah lamunanku itu, beberapa kali kilatan cahaya menerangi daerah sekitar tempat gubuk ini berdiri. Dan di antara cahaya kilatan berikutnya, aku terkejut karena melihat sosok wanita yang kepalanya hampir putus dengan lidah yang menjulur keluar. Darah segar terlihat membasahi baju yang dia kenakan. Sontak aku pun lalu memejamkan mata karena merasa sangat ketakutan. Setelah beberapa saat terasa hening, aku kembali dikagetkan dengan suara berat suara seorang laki-laki yang meminta tolong kepada aku. "Kenapa kau tidak segera menguburkan mayatku? Tolong segera sempurnakan aku seperti yang lainnya." Suara itu terus terdengar di telingaku, sampai akhirnya aku pun tertidur karena ketakutan. Setelah pagi tiba, aku pun bergegas pergi ke tempat di mana mayat lelaki itu berada. Aku pun kembali ke tempat di mana aku menemukannya di hari pertama aku berada di pulau ini. Ketika pertama kali aku menemukannya, mayat itu masih berbau sangat busuk. Mungkin mayat itu sudah kering saat ini. Setelah hampir 1 jam aku berjalan, aku pun sudah melihat sosok tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun segera membuat lubang yang posisinya tidak jauh dari jasad itu berada. Pak Lurah dan kawanannya pun tidak ada yang membantuku kali ini. Mungkin karena masih ada bau-bau busuk yang menyengat yang tercium dari jasad ini. Setelah aku rasa lubang yang aku buat ini sudah cukup untuk menguburkan jasad itu, kini aku pun mulai mencari cara untuk memasukkannya ke dalam lubang itu. Aku pun memulainya dari melepas jaket kulit yang orang itu kenakan, karena aku berpikir tidaklah baik kalau ada bagian tubuh dari makhluk lain yang ikut bersamanya, walaupun itu hanya kulit hewan. Setelah itu kupaksakan diri untuk mengangkat tubuh manusia yang sudah hitam mengering namun masih menyisakan bau yang sangat menyengat. Setelah urusanku sudah selesai dengan jasad itu, aku pun memberi tanda dengan menancapkan kayu dan menaruh jaket kulit milik orang yang sudah aku kuburkan tadi di ujung kayu itu. Aku lalu berjalan ke arah pantai dan menceburkan diri ke dalam air laut yang nampak tenang tanpa ombak hari itu. Selesai membersihkan tubuh dengan air laut, aku kembali berjalan menyusuri pantai, menuju ke tempat arwah-arwah orang yang mati di pulau ini berkumpul. Aku sudah memperhatikan dengan detail tentang pulau ini, sampai-sampai hal gaib pun tidak luput dari perhatianku. Entah apa yang dilakukan arwah-arwah itu ketika berkumpul di bagian pantai yang terdapat pohon besar nan rindang di sana. Ketika Dewi, Rudi dan yang lainnya di sana, pohon besar itu akan terlihat seperti warung yang menyajikan banyak makanan dan jajanan. Mungkin kalau di dunia manusia tempat itu adalah warung kopi yang juga menyajikan Indomie rebus terenak sealam semesta. Dari arah utara pulau ini tiba-tiba terdengar suara helikopter yang sedang terbang rendah di atasku. Aku pun bergegas menuju ke tempat persembunyian yang sudah aku siapkan sejak jauh-jauh hari. Kawanan Pak Lurah pun terdengar gusar dan berteriak bersaut-sautan ketika helikopter itu melintas di atas pepohonan tempat mereka tinggal. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya helikopter yang sepertinya sedang menyisir pulau ini pun pergi. Aku menduga
Kalau tidak akan lama lagi akan ada yang datang ke pulau ini. Aku pun berteriak memanggil Pak Lurah dari pinggir pantai. Tidak lama setelah itu terdengar suara pepohonan yang bergoyang dari dalam hutan. Aku pikir yang datang adalah Pak Lurah, tapi ternyata yang datang adalah Melon dan Kentang serta beberapa teman mereka yang belum sempat aku beri nama. Melon lalu meraih tanganku dan menuntunku untuk berjalan memasuki hutan, sementara Kokonat dan beberapa temannya pergi entah kemana. Sesampainya aku di tengah hutan, Pak Lurah tampak sudah menunggu. Kami pun lalu berjalan lagi menuju gubuk tempat tinggalku. Sesampainya di dalam gubuk itu, aku melihat Bu Lurah sedang tergeletak dengan lemah. Aku pun segera memeriksa suhu tubuh dari Bu Lurah yang terlihat memegangi bagian perutnya. Suhu tubuhnya normal, tapi kenapa dia begitu lemah? Tanyaku dalam hati. Pak Lurah pun segera memberitahuku dengan terus mengusap-ngusap bagian perutnya sambil sesekali menyeringai, tapi terlihat sangat lucu. Aku yang belum mengerti maksud dari Pak Lurah pun berkata, "Lapar?" Tanyaku kepada Pak Lurah yang langsung menggelengkan kepalanya. "Aku yang lapar," balasku sambil menepuk-nepuk perutku. Pak Lurah yang terlihat kesal karena candaanku pun lalu mendekati tubuh Bu Lurah, lalu memberitahu apa yang dia maksud. Setelah berpikir keras, aku pun tersenyum sambil mengelus kepala Pak Lurah. "Wah, sebentar lagi kau akan jadi bapak ya?" Ucapku yang seketika itu juga aku langsung teringat istriku. "Temani istrimu, biarkan dia melahirkan di sini. Aku akan menjagamu di luar gubuk bersama yang lain." Ucapku lagi sambil melangkah keluar gubuk dengan air mata yang seketika itu juga membasahi pipiku. Sudah hampir 2 bulan aku berada di pulau ini. Mungkin anakku juga sudah lahir ke dunianya ini. Hari itu setelah aku mengantarkan istriku ke bidan untuk memeriksa kandungannya, menjadi hari perpisahan kami. Aku yang sedang merasa sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah pun tidak terlalu memikirkan permasalahanku dengan Alek. Aku dan Alek adalah seorang rekanan dalam berbagai bisnis, tapi perlahan Alek mengambil alih semua sahamku dengan berbagai alasan. Sampai hanya tersisa satu perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah, sampai bisa berjalan dan berkembang cukup pesat. Aku sudah menolak secara baik-baik maksud Alek untuk mengakuisisi perusahaanku itu, tapi Alek tetap bersikeras untuk mendapatkannya. Malam itu aku, Alek dan juga Mas Angga, serta beberapa orang kepercayaan mereka pun melakukan meeting di kantor milik Mas Angga. Setelah perdebatan yang terjadi antara aku dan Alek, aku pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet itu tiba-tiba seseorang melemparkan amplop coklat yang sepertinya berisi dokumen atau surat. Aku pun membuka amplop itu dan mendapati fotoku yang sedang bersama istriku. Dan setelah beberapa lembar foto aku lihat satu persatu, di lembar terakhir foto itu aku melihat sebuah pesan yang bertuliskan, "Ini adalah sebuah peringatan dan ini adalah sebuah kesempatan." Aku langsung berasumsi bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Alek, tapi sedikit pun aku tidak merasa gentar. Aku lalu kembali lagi menuju ruang meeting dengan emosi yang siap aku tumpahkan kepada Alek. Memasuki ruangan meeting tadi, amarahku pun mereda ketika aku melihat ada Pak Gunawan di antara Alek dan Mas Agung. Aku pun berjalan ke arah Pak Gunawan lalu menyalaminya. Setelah itu aku berpamitan kepada mereka dan memberikan amplop coklat yang tadi aku dapat ketika sedang berada di toilet. Aku pun pergi dengan berjalan santai, seolah-olah sedang tidak terjadi apapun di sana. Aku keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju lift untuk segera turun dari gedung itu. Ketika aku sudah berada di dalam lift, tiba-tiba lift itu berhenti dan pintu pun terbuka. Lalu masuklah 2 orang berpakaian rapi sama sepertiku. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku kehilangan kesadaran setelah merasakan pukulan yang sangat keras di bagian tengkukku. "Alek sialan," gumamku dalam hati sambil mengepalkan kedua tanganku. Lamunanku terhenti ketika Kokonat datang membawakanku kelapa muda lagi. Aku pun mengusap kepala Kokonat dan menerima pemberiannya. Lama aku terdiam memikirkan hal yang saat ini hanya bisa aku pikirkan. Sambil menikmati air kelapa muda pemberian Kokonat, aku pun merencanakan langkah selanjutnya untuk dapat pergi dari pulau ini. Aku pun kembali ke arah gubuk untuk melihat kondisi Bu Lurah yang baru pertama kalinya menjalani proses melahirkan. Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan. Setelah melihat Bu Lurah sudah duduk memangku bayinya dan menyusuinya, aku pun mengusap kepala Pak Lurah dan memberinya ucapan selamat. Sore harinya langit tampak gelap dan sepertinya hujan deras akan kembali mengguyur pulau ini.
setelah matahari terbenam, aku pun membuat perapian kecil di depan gubuk. Malam ini kawanan Pak Lurah tampak ramai di sekitarku. Mereka berkumpul menjadi beberapa kelompok di sekitar api unggun kecil yang sudah menyala. Ketika aku sedang membakar umbi-umbian untuk aku jadikan makan malam, tiba-tiba kawanan Pak Lurah pun berteriak dan berhamburan pergi dari tempat mereka berada. Di luar gubuk ini hanya ada aku serta Kokonat yang tertunduk di belakangku. Bau busuk bangkai pun seketika tercium oleh hidungku, yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Api unggun kecil yang apinya tampak tenang karena angin tidak berhembus terlalu kencang, tiba-tiba menyala besar dan hampir menyambar wajahku yang sedang duduk tepat di depannya. Seketika itu juga aku menjatuhkan diri ke belakang. Dan ketika aku terbangun, terlihat jelas sosok wanita dengan gaun merah yang terus meneteskan darah dan kepala yang hampir putus. Sosok itu perlahan mendekatiku, dengan berjalan mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada pilihan lain selain mengumpulkan keberanianku yang sudah tercerai-berai itu. Dengan memejamkan mata dan menarik nafas panjang, aku pun berdoa sebisaku. Dan ketika keberanianku telah menyatu, aku membuka kembali kedua mataku. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu perlahan-lahan mundur dan menjauh dariku. Aku yang terpikir bahwa aku telah menguasai keadaan dengan membuat setan itu takut, kembali harus dikejutkan oleh Dewi yang ternyata sudah ada di depan belakangku. Ternyata hantu menyeramkan itu bukan takut kepadaku, melainkan merasa takut oleh kehadiran Dewi. "Mau apa kau di sini? Mau menakut-nakuti sahabatku?" tanya Dewi kepada makhluk menyeramkan itu. "Wih, suruh perempuan itu menampakkan diri dengan wujud biasa," pintaku kepada Dewi. Dewi pun melesat dengan cepat ke arah hantu itu. Entah apa yang dikatakan Dewi kepada perempuan yang sudah 2 malam ini menghantuiku itu. Tiba-tiba sosoknya berubah menjadi perempuan biasa yang usianya terlihat lebih tua dari Dewi. Kedua sosok itu lalu berjalan menghampiriku layaknya manusia biasa. "Maafkan saya, Dek. Saya hanya mau minta tolong," ucap wanita yang juga terlihat lebih tua dariku itu. "Aku dibunuh seseorang dan jasadku masih terombang-ambing di dekat pantai ini. Tolong kuburkan jasadku setelah koper hitam yang berisi tubuhku itu sampai di tepian pantai ini." Aku dan Dewi beradu pandang mendengar apa yang diucapkan wanita itu. Belum sempat aku menjawab permintaan wanita itu, Rudi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat terlihat datang juga di tempat ini. "Ada kapal yang terlihat menepi di pantai ini," ujar Rudi yang tampak memandangi sosok hantu wanita yang menakut-nakutiku tadi. "Bagaimana bisa kau sampai di tempat ini?" tanya Rudi kepada sosok yang baru dilihatnya itu. "Korban pembunuhan, jasadnya masih berada di laut yang mungkin akan menuju ke pulau ini," jawab Dewi menjelaskan. "Sekarang ayo kita lihat siapa yang datang mengunjungi pulau ini, Ruth," ajak Dewi. Rudi dan Dewi pun perlahan hilang dari pandanganku. Lalu sosok hantu wanita tadi pun pergi melayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat yang selalu hadir bertiga itu pun memulai percakapannya denganku. Mereka memintaku untuk membawa bagian kecil dari tulang mereka bila aku dapat pergi dari pulau ini. Awalnya mereka beralasan hanya ingin supaya aku memberikan bagian tulang dari kerangka tubuh mereka kepada keluarganya agar bisa menguburnya di area pemakaman umum. Tapi setelah aku mendesak untuk mengetahui apa alasan mereka yang sebenarnya, barulah Pak Soleh mulai menceritakan nasib buruk yang menimpa mereka. "Saya ini cuma seorang sopir pribadi yang sedang bernasib sial. Ketika menjemput bos saya di sebuah hotel, Mas. Ketika bos saya baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Mbak Rita datang lalu mengetuk-ngetuk kaca mobil. Awalnya saya mau tancap gas, tapi bos saya melarangnya dan meminta saya untuk membukakan pintu mobilnya," ujar Pak Soleh dengan logat Jawanya yang kental. "Ketika Mbak Rita sudah berada di dalam mobil, Mbak Rita pun lalu menangis meminta pertanggungjawaban dari bos saya. Bos saya hanya terdiam. Dengan raut wajah dingin, saya memandang wajah bos saya dari spion tengah dan sempat beradu pandang dari kaca spion tersebut." "Apakah kamu mendengar ini semua, Pak Soleh?" tanya bos saya dengan suara tegas dan terdengar menakutkan. Kesalahan saya waktu itu adalah menjawab pertanyaan bos saya dengan kalimat pendek. "Iya, Pak. Itu juga karena saya gugup, Mas," ucap Pak Soleh. Ketika mendengar jawaban saya itulah, bos saya langsung meminta mengantarnya ke sebuah pergudangan di pinggir laut.
Sesampainya kami di tempat itu, bos saya turun dan menghampiri beberapa orang dengan tubuh kekar dan terlihat sedang membicarakan sesuatu. Akhirnya saya dan Mbak Rita disekap di sebuah gudang itu selama beberapa hari. Setelah itu datang Pak Mamat dengan wajah lebam dan tubuh terikat. Orang-orang bertubuh kekar itu melemparkan Pak Mamat ke arah tempat saya dan Mbak Rita berada. Loh, kesalahan Pak Mamat apa? Tanyaku yang makin penasaran. Pak Mamat yang merupakan seorang OB di kantor milik bos saya dan juga tempat di mana Mbak Rita bekerja sudah mengetahui hubungan gelap antara bos saya dan Mbak Rita, Mas. Dia ini bernasib sangat sial, lebih sial dari nasib saya, ujar Pak Soleh sambil tertawa, yang diikuti tawa dari Pak Mamat juga. Kata orang Jawa, orang mangan nangkane tapi kena pulute, ujar Pak Soleh lagi. Setelah itu Rita langsung mengutarakan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Tolong bawalah bagian kecil tulang kerangka tubuh kami bertiga. Kami akan menuntut balas atas apa yang sudah menimpa kami, Kak, pinta Rita. Semoga saya bisa keluar dengan selamat dari pulau ini, Mbak, ucapku sambil menatap Rita. Pak Soleh dan Pak Mamat bergantian. Betul, Kak, kami ingin terbebas dari pulau ini, Ibu Dewi yang kini sudah ada di sampingku. Itu pikirkan nanti saja. Sekarang kau harus bersiap, Kak. Beberapa orang sudah ada di tepi pantai. Besok mereka pasti akan menyisir pulau ini, ujar Rudi yang juga sudah kembali. Kau tidak perlu membunuh mereka, Kak. Tugas utamamu nanti hanya membawa kami keluar dari pulau ini. Biar kami yang melumpuhkan mereka. Ambil semua barang milik mereka, lalu tinggalkan mereka di pulau ini, Ibu Rudi lagi. Sisanya biar kawan-kawan kita yang mengurus mereka di tempat ini, Ibu Dewi yang terlihat menyeramkan dan membuatku bergidik. Setelah perbincangan kami selesai, Rudi memintaku untuk beristirahat. Sementara Dewi terlihat sedang berbicara dengan Pak Lurah. Terlihat Dewi juga mengelus-ngelus kepala Pak Lurah dan Bu Lurah bergantian. Istirahatlah dulu, Kak. Biar kami yang berjaga. Kawanan Dharma akan memberi tanda jika ada yang mendekat ke tempat ini. Sebaiknya malam ini juga kita lakukan pemburuan itu, Wi, ucapku kepada Dewi. Sebenarnya semakin cepat kau dapat keluar dari pulau ini, itu akan semakin baik, Kak. Aku juga sudah tidak sabar ingin mencekik Angga dan menjatuhkannya dari lantai 30 di apartemennya, ujar Dewi menyeringai. Baiklah kalau begitu, lakukan tugas kalian dan aku akan melakukan tugasku, jawabku. Perlahan aku berjalan menuju tempat persembunyian yang sudah aku siapkan di dekat pantai. Sementara itu Rudi, Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat akan memancing orang-orang itu memasuki hutan di pulau ini. Dewi juga mengajak kawanan dari Pak Lurah untuk ikut bersamanya. Rudi terlihat merubah wujudnya menyerupai diriku dan mulai berjalan di tepi pantai, menghampiri 5 orang yang terlihat mengelilingi api unggun yang mereka buat. Ketika salah satu dari orang-orang itu melihat Rudi, mereka pun langsung mengejar Rudi. Tampak terlihat mereka semua memegang senjata api. Orang yang mengejar Rudi pun beberapa kali melepaskan tembakannya ke arah Rudi. Setelah Rudi berhasil membawa mereka semua masuk ke dalam hutan, perlahan aku berjalan menuju ke arah perahu yang mereka gunakan untuk sampai ke pulau ini. Setelah memastikan perahu itu memiliki bahan bakar yang cukup, aku yang melihat kunci kontak mesin perahu ini menggantung pun segera menghidupkan perahu dan membawanya ke sisi lain pulau ini. Setelah jarak cukup jauh dari tempat orang-orang itu berada, aku lalu mematikan mesin perahu dan melepaskan pemberat di perairan yang cukup dangkal. Aku lalu kembali ke tepian pantai dan segera memasuki hutan. Setelah berjalan perlahan, Pak Mamat yang tiba-tiba saja muncul membuat aku kaget dan hampir saja berteriak. Pak, kalau hadir itu pakai kode, jangan mengagetkan seperti ini, ucapku yang sedikit jengkel dengan ulah Pak Mamat. Kode buntut, Mas, celetuk Pak Mamat yang tersenyum kepadaku. Alah, Bapak ini pasti waktu masih hidup sering pasang buntut ya, ujarku menimpali candaan Pak Mamat. Pasang, tapi nggak pernah tembus, jawabnya lagi dengan wajah lugunya. Satu orang sudah pingsan, cepat kamu preteli barang-barangnya. Sisakan saja kaos kutang dan celana pendeknya, Mas, ucap Pak Mamat yang membuatku tersenyum menahan tawa. Di sebelah mana, Pak? Tanyaku singkat. Biar teman berbulu kamu yang mengantar, saya mau membantu yang lainnya dulu, jawab Pak Mamat yang langsung menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba Kentang dan 2 temannya menghampiriku, lalu meraih tanganku, mengajak aku untuk mengikuti langkahnya.
Tidak lama kami berjalan, aku melihat seseorang sudah terbaring di atas semak belukar. Aku pun menyeret tubuh gempal itu ke tempat yang lebih rata. Aku mulai mengambil barang-barangnya, termasuk pistol yang dibawa orang ini. Kujadikan kaos yang dipakai di balik baju panjangnya orang ini untuk membungkus semuanya. Aku sisakan kaos dalam dan celana kolor di tubuh gempal orang yang tadinya akan membunuhku itu. Dan juga aku tidak mau Pak Mamat kecewa kalau aku tidak melakukan permintaannya. Setelah beberapa, terdengar tawa yang sudah aku kenal. Lalu di depan tubuh gempal orang yang sedang pingsan itu muncul Pak Mamat dan juga Rita. "Satu orang lagi sudah berhasil kami lumpuhkan, Kak," ucap Rita yang langsung menghilang. Di depanku kini, terlihat Pak Mamat sedang berjongkok memandangi sosok gempal yang sedang tidak sadarkan diri itu. "Ini dia orang yang tiba-tiba memukul saya di kantor waktu itu, Mas," ujar Pak Mamat dengan wajah kesal. "Sudahlah Pak, anggap saja sekarang dia sedang menuai apa yang dia tabur," ucapku yang terus memandangi sekitar. "Ayo Pak, antar saya ke tempat orang yang dimaksud Rita tadi." Pak Mamat pun terlihat berjalan mengambang di depanku, sementara aku mengikutinya. Sementara itu, Kentang dan dua temannya mengikutiku dengan sedikit ketakutan. Setelah agak lama berjalan, aku mendapati sosok tubuh tinggi, tapi terlihat kurus, sedang tergeletak tidak sadarkan diri juga. Sama seperti sebelumnya, aku juga melucuti semua pakaian yang menyisakan kaos tipis serta celana dalam, karena orang ini tidak memakai kolor. Orang ini tidak membawa senjata api. Dia hanya terlihat membawa golok yang tergeletak di dekat tangan kanannya. Aku tampak bahagia sekali ketika sedang memeriksa kantong celana orang ini. Aku mendapatkan rokok bentul biru serta kotak korek api. Aku pun mengambil sebatang lalu membakarnya. Tapi aku terbatuk karena sudah hampir 2 bulan atau mungkin lebih aku tidak merokok. Sementara belum ada tanda-tanda dari Dewi, Rudi, serta Pak Soleh, aku pun kembali duduk sambil menikmati asap tembakau yang sudah lama tidak kutemui. Kentang yang terus memperhatikanku pun mengambil sebatang rokok dari bungkusnya lalu menciumi rokok tersebut. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul orang yang menempelkan ujung pistolnya ke arah belakang kepalaku. Rasa dingin yang kurasakan dari ujung pistol yang menempel di kepalaku itu membuat mentalku hancur seketika. Aku lalu mengangkat kedua tanganku dan menjatuhkan sebatang rokok yang masih menyala. "Aku beri kau kesempatan untuk menghabiskan sebatang rokok itu sebelum ajal menjemputmu," ucap lelaki di belakangku. "Sekarang ambil rokok itu, hisap dan nikmati asap yang akan mengantarmu menuju kematian." Perlahan aku menundukkan tubuhku untuk mengambil sebatang rokok yang aku jatuhkan tadi. Tapi tiba-tiba saja teman Kentang melompat dari atas pohon dan mendarat tepat di wajah orang itu. Kentang pun terlihat membantu temannya dengan menggigit tangan dari orang itu. Aku yang merasa panik pun segera mengambil golok yang masih tergeletak di dekatku dan melayangkan golok itu tepat ke leher orang itu. Ketika orang itu mencoba mengangkat pistol yang ada di tangan kanannya, aku kembali menebaskan golok yang aku pegang itu tepat di bagian yang sama dan hampir membuat kepala orang itu terpisah dari badannya. Darah segar kini membasahi tubuhku dan aku pun jatuh terduduk melihat tanganku yang berlumuran darah. Sementara itu Dewi terlihat menyeringai. Tubuhnya melayang di atas orang yang sedang mencariku itu. Tampaknya orang itu tidak merasakan ketakutan dengan apa yang dilakukan Dewi. Orang itu pun melepaskan tembakannya ke arah Dewi dengan membabi buta. Dewi hanya tertawa melihat apa yang dilakukan orang itu. Setelah peluru orang itu habis, Pak Lurah pun menyambutnya dengan melompat ke bagian kepala orang itu, lalu menggigit daun telinga orang itu hingga putus. Setelah itu Pak Lurah kembali ke atas pohon, membawa daun telinga hasil jarahannya itu. Dari pohon yang satunya, Kokonat beraksi dengan melompat sambil memegang kelapa muda, lalu menghantam kepala orang itu. Seketika itu juga, orang yang berdaun telinga satu itu pun pingsan. Aku masih duduk terpaku memandang sosok tubuh yang sudah tidak berdaya itu, terus menyesali perbuatanku. Orang itu pantas mendapatkannya, Kak. Jangan kau sesali perbuatanmu itu. Bukankah kau juga ingin bertemu istri serta anakmu? Ucap Rudi yang sudah berdiri di depanku itu. Perlahan aku bangkit kembali setelah Rudi mengatakan hal tadi. Benar, Rud, aku harus tetap hidup. Tapi aku sudah berbuat dosa besar. Tuhan pasti mengampunimu, Kak. Karena Tuhanlah yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui makhluknya. Masih ada 2 orang lagi yang harus kau amankan, Kak. Setelah itu, kau harus membuat mereka terpisah satu sama lain. Ucap Dewi yang kini ada di sampingku.
Setelah mengambil senjata milik orang yang sudah tidak bernyawa itu, aku lalu berjalan mengikuti Rudy dan Dewi menuju kedua orang yang sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh mereka. Sebelum matahari terbit, aku sudah selesai dengan semua tugas-tugasku. Dibantu Pak Lurah dan semua kawanannya, aku memindahkan keempat orang yang masih hidup itu ke tempat yang berjauhan. Aku pisahkan mereka satu sama lain. Walau sebenarnya aku merasa tidak tega karena aku merasakan betapa beratnya untuk bisa bertahan hidup di pulau ini. Tapi lagi-lagi Rudy, Dewi dan yang lainnya kembali menyadarkanku bahwa apa yang aku lakukan sudah sangat tepat. Menghukum tanpa harus membunuh mereka. Aku pun sudah mengambil tulang dari masing-masing kerangka tubuh Dewi, Rudy, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Sebelum sahabat beda alam itu hilang dari pandanganku, tiba-tiba muncul sosok arwah yang belum pernah aku temui. Aku melihat keempat orang yang salah satunya sudah mati itulah yang menaruhmu di pulau ini. Dan salah satu dari mereka juga yang membunuhku di tempat ini. Biarkan mereka membayar pekerjaan-pekerjaan kotor yang sudah mereka lakukan, ucap lelaki setengah baya itu. Terima kasih mas, kau sudah mau menguburkan jasadku. Bawalah jaket kulitku yang kau tinggalkan di atas kuburanku. Pakailah jaket itu. Di dalam kantong jaket itu ada 3 kunci, yang salah satunya adalah kunci sebuah speedboat yang ada di dermaga. Dari sini, berlayarlah ke arah barat daya. Setelah kau bertemu dermaga kuning, tinggalkan perahu yang kau gunakan. Nanti di sana, lalu berjalanlah menuju dermaga hijau. Setelah malam datang nanti, carilah speedboat bergambar 2 naga dan masuklah ke sana. Semoga tidak ada yang menghalangi perjalananmu nanti, nak, ucap lelaki yang bernama Letu Cahyadi, seorang abdi negara yang masih aktif dan hidupnya harus berakhir di pulau ini. Setelah matahari terbit, aku sudah berada di pinggir pantai dan sudah bersiap untuk berlayar. Aku juga sudah memakai jaket pemberian Pak Cahyadi, yang memang terdapat 3 buah kunci di dalam saku rahasia. Di kejauhan aku melihat benda kotak yang mengapung di atas air. Aku menduga itu adalah koper yang diceritakan hantu yang beberapa kali menakut-nakutiku. Aku pun menyalakan mesin perahu dan segera menghampiri koper itu. Ketika aku berhasil mengangkatnya ke atas perahu, timbul masalah baru yang memang sangat aku khawatirkan. Aku membalikkan arah perahu ini ke tepi pantai sebelah barat. Degup jantungku memburu. Ketika di kejauhan aku melihat sebuah perahu yang sepertinya bergerak ke arah pantai. Setelah sampai di tepi pantai, aku segera membawa koper yang isinya sendiri belum aku ketahui secara pasti. Aku membawanya masuk ke dalam hutan dan menaruhnya di dalam semak-semak. Aku lalu berlari ke arah pantai tempat aku bersiap tadi. Aku mengganti pakaian yang aku kenakan dengan pakaian orang-orang yang aku lucuti semalam. Karena aku berpikir untuk melakukan penyamaran sebelum melawan orang-orang yang semakin mendekat ke arahku. Aku sudah berdiri di pinggir pantai, mengenakan pakaian orang yang membawa sebungkus rokok bentul biru. Di tangan kananku aku memegang sebuah pistol yang masih berisikan banyak peluru. Sementara di tangan kiriku aku memegang HT yang bentuknya besar. Perahu sama seperti perahu yang tadi aku bawa pun mulai terlihat. Tidak lama kemudian, HT yang aku pegang berbunyi menerima panggilan. Tim sapu masuk, di sini tim pantau ganti. Suara yang berasal dari depanku. Aku pun dengan percaya diri menjawab. Tim pantau masuk 10-2 ganti. Jawabku yang memang sedikit mengerti kode radio. Tim pantau menunggu 10.60 ganti. Balas suara berasal dari kejauhan itu. Aku berpikir keras untuk mengingat-ingat kode yang harus aku ucapkan di HT yang aku pegang ini. Tim sapu masuk, 10.14 tunggu ganti. Keningku mulai berkeringat ketika HT yang aku pegang kembali berbunyi kode yang masih aku ingat-ingat. Aku pun mencoba mengulangi percakapanku dengan mengubah suara seperti suara orang yang sudah kuhabisi semalam. Karena sepertinya dia adalah pimpinan grup ini. Aku bersembunyi di balik pohon lalu menghidupkan kembali HT yang kupegang. Tim sapu di sini, 10-2 ganti. Kondisi aman terkendali ganti. Ucapku dengan suara yang kubuat jadi besar. Tim pantau kepada tim sapu, 10-9 ganti. Tim sapu 10-24 ganti. Ujarku yang berhasil mengingat kode yang harus kusampaikan. Tim pantau kepada tim sapu, 10-60 ganti. 10-29, 10-23, 10-49 ganti. 10-4, 10-99. Tidak lama kemudian perahu dari tim pantau tampak bergerak kembali ke tengah laut. Aku pun merasa lega setelah itu. Kini aku harus menghitung jarak keempat orang yang tadi
aku taruh di 4 titik pulau ini. Aku berharap mereka belum terbangun, karena aku masih harus memeriksa koper yang tadi aku ambil. Kalau memang isi koper itu adalah mayat dari wanita itu, maka aku harus segera menguburkannya. Aku pun segera memastikan isi koper yang kini sudah ada di hadapanku. Dan setelah aku buka, terlihat sosok yang sangat mengenaskan. Aku lalu mengambil golok panjang untuk membuat lubang di tanah yang tidak terlalu keras. Pak Lurah dan kawanannya hanya mengawasiku dari atas pohon dan beberapa tempat yang sudah aku tunjuk. Waktu semakin memburuku. Lubang yang aku buat pun tidak begitu dalam, tapi cukup untuk menguburkan jasad wanita yang aku temukan tadi dengan layak. Setelah semua selesai dan kondisi masih aman terkendali, aku pun berpamitan kepada Pak Lurah dan kawanannya. Sepertinya mereka berat untuk melepaskan kepergianku. Tapi aku berjanji kepada Pak Lurah, Kokonat, Melon dan Kentang serta kawanan mereka lainnya untuk kembali lagi ke pulau ini. Mereka pun mengantarkanku ke tepi pantai dan melepas kepergianku dengan wajah yang terlihat sedih. Tidak terasa air mataku pun luruh, jatuh membasahi pipi karena aku harus melangkah pergi. Tidak sanggup aku memandang sahabat-sahabatku yang berbeda habitat itu. Langkahku tidak goyah menuju ke sebuah perahu berwarna merah. Di atas perahu terlihat seperti kelima sahabatku yang berbeda alam sudah menunggu. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk segera melihat keluarga mereka lagi. Tapi aku yakin mereka tidak sabar ingin menuntaskan dendam yang ada. Dari kejauhan samar-samar terlihat beberapa arwah melambaikan tangannya ke arahku. Mereka juga menaruh harapan untuk segera disempurnakan. Perjalananku belumlah usai. Aku tidak tahu pasti apa yang akan aku hadapi di perjalananku untuk kembali pulang. Tapi aku sangat bersyukur dapat bertahan hidup dan berjuang untuk kembali pulang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.